Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi yang pertama pemirsa. Bazar Ramadan 2024 yang digelar Kementerian Koperasi dan UKM diikuti oleh berbagai pelaku UMKM dari seluruh Indonesia. Salah satunya yakni Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Parigi yang memamerkan durian montong sebagai produk unggulannya. Kementerian Koperasi dan UKM menggelar KUMKM Ramadan Fair dengan tema Bulan Berkah Belanja Murah UMKM Sumringah 1445 Hijriah. Acara ini digelar selama 3 hari mulai tanggal 1 hingga 3 April 2024 di Kementerian Koperasi dan UMKM Jakarta. Bazar Ramadan yang digelar sebagai salah satu upaya meningkatkan akses promosi, belanja, dan penggunaan produk UMKM ini diikuti oleh pengusaha UMKM fashion, makanan dan minuman, kerajinan, serta pasar murah sembako di seluruh Indonesia. Salah satu stand yang menarik perhatian dalam bazar kali ini yakni stand durian montong Sulawesi yang dipamerkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Parigi Moutong. Kepala Bidang Pemberdayaan UKM Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Parigi Sulastri mengaku pihaknya mendapat undangan khusus dari Kementerian Koperasi dan UMKM untuk menjadi peserta Bazar Ramadan 2024 dan tahun ini merupakan tahun kedua Dinko Parigi memamerkan produk unggulannya. Durian montong dipilih sebagai produk unggulan karena durian montong menjadi ciri khas Kabupaten Parigi serta memiliki kualitas yang lembut dan enak. Alhamdulillah ini tahun kedua kita diundang dari Kementerian Koperasi semenjak kita disematkan jadi Kabupaten Durian 2 tahun kedua kemarin sama tahun ini. Kabupaten kami itu dari 23 kabupaten, semua sebagian besar petaninya itu petani durian, dan dengan percaya dirinya kami dari Kabupaten Parigi Moutong mengklaim bahwa durian kami itu lain dari rasa durian yang ada di Indonesia. Pada hari kedua Bazar Ramadan ini, stand durian montong Sulawesi selalu ramai pembeli. Hal ini menandakan bahwa hasil pertanian Parigi Moutong banyak diminati di luar daerah. Produk durian frozen menjadi salah satu produk yang paling diminati pembeli. Selain itu juga terdapat produk durian lainnya yakni buah durian utuh, olahan pangsit durian, serta dodol durian. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker Indah Anggoro Putri mengimbau kepada jajarannya untuk terus melakukan pengawasan terkait pelaksanaan pembayaran tunjangan Hari Raya Keagamaan di berbagai daerah. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan amanat Menaker tentang pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya yang pembayarannya paling lambat 7 hari sebelum Idul Fitri 1445 Hijriah. Kementerian Ketenagakerjaan terus melakukan pengawasan pelaksanaan pembayaran tunjangan Hari Raya Keagamaan di berbagai daerah, dengan pembayarannya dilakukan paling lambat 7 hari sebelum Idul Fitri. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker Indah Anggoro Putri meminta jajaran Kemenaker di berbagai daerah agar mendukung pelaksanaan pengawasan pembayaran THR menjelang Idul Fitri. Hal itu dilakukan setelah Kemenaker membuka posko THR sejak diterbitkannya surat edaran Menaker tentang pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2024 bagi pekerja atau buruh di perusahaan pada 15 Maret 2024. Indah pun berpesan kepada seluruh unsur termasuk yang bekerja di berbagai balai di Indonesia yang berada di bawah Kemenaker untuk turut memantau pelaksanaan pembayaran THR dengan meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan Dinas Ketenagakerjaan di berbagai wilayah tanah air. Kemudian juga kiranya Bapak Ibu juga dapat mengingatkan mitra-mitranya agar menyelenggarakan atau melaksanakan pembayaran THR tepat waktu, di mana sebagaimana amanat dari SM Menaker tersebut, pembayaran THR harus diberikan kepada pekerja paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jadi katakanlah kalau misalnya Idul Fitri insya Allah tanggal 10 April 2024, maka tanggal 3 April seharusnya pembayaran THR ini sudah dibayarkan oleh seluruh pengusaha kepada para pekerja.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memproyeksikan terjadi perputaran ekonomi di sektor parekraf pada libur Lebaran tahun ini mencapai angka sebesar Rp276,1 triliun. Hal tersebut diperoleh berdasarkan peningkatan pergerakan masyarakat yang melakukan perjalanan mudik mencapai 193,6 juta orang. Deputi Bidang Kajian Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Desi Ruhati memproyeksikan potensi perputaran ekonomi di sektor parekraf selama momen libur Lebaran 2024 mencapai angka sementara sebesar Rp276,1 triliun. Angka tersebut berdasarkan data proyeksi pergerakan masyarakat yang melakukan perjalanan mudik sebanyak 193,6 juta orang dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan pergerakan tahun lalu yang hanya mencapai 123,8 juta orang. Pada momentum Lebaran 2024 ini, Desi juga memproyeksikan sektor parekraf mampu menyumbangkan sebesar 5% terhadap perekonomian nasional pada kuartal 1 dan 2. Hal ini menurutnya tak lepas dari peningkatan konsumsi serta kebutuhan akan uang tunai yang meningkat sebesar 4,65% dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023. Berdasarkan perkiraan pergerakan yang telah diberikan oleh Kementerian Perhubungan, kurang lebih pada tahun ini akan terjadi 193,6 juta orang atau meningkat dibandingkan tahun lalu sebanyak 123,8 juta orang, yang mana potensi perputaran sektor ekonomi parekraf ini sendiri adalah pada saat ini sudah mencapai insya Allah 276,11 triliun. Jadi sudah ada kenaikan yang kita harapkan terus akan berlanjut. Pada tahun ini Kemenparekraf juga memproyeksikan 3 daerah dengan tingkat kunjungan wisatawan tertinggi, yakni terdiri dari Jawa Tengah sebesar kurang lebih 61,6 juta, disusul Jawa Timur sebesar 37,6 juta, serta Jawa Barat sebanyak 32 juta orang. Adapun para pelaku perjalanannya didominasi oleh wisatawan dari Jawa Timur, Jabodetabek, dan Jawa Tengah, baik yang menggunakan kereta api, bis, mobil pribadi, maupun sepeda motor. Pemirsa, Idul Fitri dan Idul Adha kini telah diakui oleh UNESCO sebagai hari besar keagamaan. Hal ini terwujud berkat usulan Indonesia yang didukung lebih dari 30 negara lainnya. Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa resmi mengakui Idul Fitri dan Idul Adha sebagai hari besar keagamaan. Duta Besar Indonesia untuk Paris yang merupakan delegasi tetap Republik Indonesia UNESCO menyampaikan, usulan tersebut ditetapkan pada sidang ke-219 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris pada Selasa 26 Maret 2024. Kabar penetapan Idul Fitri dan Idul Adha sebagai hari besar keagamaan disampaikan oleh Kedutaan Besar Indonesia di Paris melalui akun Instagram resminya. I'm honored to present the proposal for the recognition and observance of Eid al-Fitr and Eid al-Adha at UNESCO, a collaborative effort supported by over 30 countries. This proposal seeks to formally acknowledge these significant occasions within UNESCO calendar. Bukti dari pengakuan soal 2 hari besar ini adalah UNESCO tidak akan mengadakan pertemuan resmi di 2 waktu tersebut. Keputusan ini juga berlaku untuk pertemuan di markas besar UNESCO di Paris. Dalam dokumen resmi di situs UNESCO dijelaskan, pengakuan terhadap Idul Fitri dan Idul Adha adalah bentuk komitmen merangkul keragaman budaya dan agama dari negara anggota. And recognizing and observing Eid al-Fitr and Eid al-Adha at UNESCO underscores the organization's steadfast dedication to promoting intercultural dialogue and inclusivity, contributing to global harmony and unity. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah di Kominfo Newsroom.